wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam lantai 2 bersama saya Reddy Smash di siang hari ini di acara Ngobras kesempatan Kamis 2 Desember 2021 sampai pukul 12 kebersamaan kita di siang hari ini bersama bintang tamu kita Ibu Teni Dahyani SPD Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Ibu Teni, kalau tadi kita bicara fasilitas tentang perpustakaan nih. Iya. Selain itu yang menonjol karena saya pernah sekali lewat di sana ada gedung serbaguna sepertinya ya. Iya Pak, benar. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sana? Dulu gedung serbaguna itu namanya aula. Aula ya? Iya, aula SMA PTBA. Sekarang menjadi GSG, Gedung Serbaguna SMA Bukit Asam. Kegiatan yang di dalam gedung itu bukan hanya untuk kita keluarga besar SMA Bukit Asam ataupun yayasan, tapi gedung itu juga bisa dipakai oleh orang luar. Orang luar ya. Dalam bentuk apa itu biasanya? Bisa untuk acara pernikahan dan juga bisa untuk kegiatan pelatihan. Oh iya. Seberapa sering sih dari pihak luar menggunakan gedung itu yang masih ada kaitan dengan belajar mengajar? Kalau 2019 awal ya Pak ya sampai 2020 itu masih banyak gunakan kegiatan sebelum masa pandemi. Pandemi waktu itu belum begitu melonjak ya? Iya, belum melonjak. Jadi gedung itu bisa dipakai oleh yang mau hajat pernikahan anak-anaknya, termasuk guru ataupun karyawan kita, terus orang luar juga gitu. Ya, izinnya kemana tuh? Kalau izinnya kita ada tim sendiri Pak, ada pengurus sendiri. Ada nomor yang bisa diinformasikan mungkin? Kalau nomor itu langsung ke Kepala Tata Usaha atau ke Wakil Humas kita. Berapa lama dari hari H menjelang konfirmasinya? Kalau terkadang gini Pak Reddy ya, kadang-kadang orang di luar itu hanya ingin bertanya dulu, mencari informasi dulu. Bahkan kita juga ada sebuah surat pernyataan. Maksud pernyataan ini nih isinya adalah menjaga keadaan gedung itu dalam keadaan baik. Ya, karena bukan hanya untuk acara yang seperti ini, tapi ada khusus sekolah pendidikan ya. Iya. Kalau untuk pernikahan, kalau kalau sekolah beda lagi gitu beda kan. Lagi, ya. Dan kita kan jarang-jarangnya sekolahan itu memiliki gedung yang semegah itu. Iya Pak. Boleh dikatakan permanen lah ya. Ternyata SMA Bukit Asam memiliki gedung yang sekelas itu. Bocoran dikit nih Bu. Katanya susah banget sih mau masuk di SMA Bukit Asam. Apa betul? Nah, selama ini saya dengar dari orang, sekarang saya tanya langsung yang jadi kepala sekolah nih. Iya. Kalau mau masuk tuh nggak susah loh Pak. Nggak susah ya. Pintu gerbang kita dibuka lebar oleh Starpam ya kan. Silakan siapapun mau masuk ya kan bertamu silahkan. Tapi ini dalam tanda kutip ini kayaknya pertanyaannya Pak Reddy. Masuk dalam hal apa ini? Ya, misalnya dari jenjang SLTP menuju ke SMA-nya gitu. Iya. Syaratnya apa gitu ya. Kalau di kita memang namanya SMA kan kita pingin punya anak didik yang berkompetensi ya Pak ya. Dengan tujuan nantinya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua gitu kan. Kalau untuk seleksi kita mau masuk ke SMA Bukit Asam itu pastilah Pak ya kita punya kriteria. Kita punya 2 bentuk, yang pertama itu lewat dari jalur PMDK ya. Terus yang kedua lewat jalur tes tertulis. Kalau masuk hanya bertamu saya rasa nggak susah ya Pak ya. Iya nggak susah. Terus kalau masuk dengan seleksi untuk masuk menjadi warga kami, memang ada beberapa hal yang kami inginkan. Karena kita punya tanggung jawab juga gitu kan terhadap orang tua, terhadap yayasan, terhadap yang punya gedung juga PTBA gitu kan. Dengan kriteria yang ada saya rasa anak-anak bisa. Asalkan mereka punya nilainya yang bagus, terus tuh nanti punya komitmen kalau sudah menjadi warganya SMA harus seperti ini loh.
Nanti pas sudah mau warganya SMA tiba-tiba nggak jadi Pak, Bu, saya di sini. Ya, artinya ada kriteria yang memang diharuskan untuk memenuhi menjadi warga kami. Kriterianya juga nggak sulit-sulit. Apa aja tuh Bu? Asalkan yang pertama nilainya bagus. Terus Standar nilai minimal standar nilai kita minimal itu 80 Pak. 80 ya? Iya 80. Terus tuh dia juga ada jalur prestasi, entah itu jalur akademik non akademik gitu kan, gitu Pak Redi. Iya. Dan makin menarik para kancil Tanjung Radio perbincangan kita khususnya untuk Anda yang menjalani dunia pendidikan atau mengelola sebuah lembaga pendidikan. Kita ke prestasi lain Bu. Prestasi anak-anak didik Bu yang pernah diraih, yang menonjol gitu ya. Terakhir kita sebelum pandemi ya Pak ya, yang harusnya pas saat pandemi itu anak-anak kita berangkat ke Malaysia untuk mengikuti lomba Scrabble. Tapi alhamdulillah sebelum pandemi di 2019 kita sudah bisa membawa anak-anak ke Universitas Malaya di Malaysia. Kita itu dapat peringkat 9 dari berbagai dunia. Iya. Dan ini pun termasuk yang sangat bagus itu Bu. 9. Aduh, memang sangat luar biasa. Waktu Dan itu kategorinya setingkat SLTA. Iya, tingkat bukan SLTA aja Pak, bahkan ada umum. Dan itu pun anak kita bisa sampai ke Malaysia. Jadi itu bisa tembus antara sekolah sama umum bisa iya, tembus Pak. ya. Karena kita di sekolah ada eskulnya memang. Oh gitu ya. Jadi memang kita didukung pertama itu dari fasilitas, terus yang kedua kita punya eskul untuk English Club, dan yang ketiga kami pun didukung oleh orang tua. Sehingga anak-anak ini bisa berkompetisi di luar. Alhamdulillah 2019 terus tuh 2020 bulan 2 kami pun masih dapat posisi peringkat 8, 9, 10 di Malaysia kemarin. Setelah menjelang tahun 2001 ini kegiatan itu tidak dilakukan lagi? Kegiatan itu tetap dilakukan. Tapi secara virtual kali ya? Iya, secara virtual. Dan lomba pun sebenarnya pengen ikut Pak ya. Tapi karena keterbatasan dan situasi pandemi sekarang ini belum meyakinkan kita untuk keluar. Kalau anak-anak sudah pengen pandemi gitu. Sekarang kepala dilepas, buntutnya masih pendek. Iya Pak. Jadi kita masih ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan yang di luar dari sekolah. Iya. Dan untuk sekolahnya sendiri nih, pernah belum dapat adiwiyata? Sudah. Itu di 2012 kita adiwiyata itu secara mandiri, dan saat itu juga masih di bawah pimpinannya kepala sekolahnya Ibu Haja Nurbaiti, dan itu diserahkan langsung. Saat itu ya masih presidennya Pak SBY. Iya, Pak SBY. Ya. Oh iya. Dan untuk anak didik sendiri yang paling menonjol di selain kegiatan yang waktu itu ke Malaysia Bu, yang bisa dibanggakan apa aja nih? Paling tidak informasi ini memberikan inspirasi juga motivasi siswa lain. Iya, kayak kita kan ngeliat 2019 ya Pak ya, karena kalau sudah lama tuh kayaknya sudah yang masih diingat saja. Iya, yang masih bagus dan masih fresh itu. Kita pernah dapat LKTI. Apa tuh LKTI? Lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional itu kalau nggak salah di SMA Tambur Jakarta. Kita dapat juara 3. Terus itu ada 3 putra-putri kami mendapatkan posisi untuk paskibra. Ini non akademik ya Pak ya. Betul ya. Non akademik di provinsi. Jadi 3 orang Pak mewakili Kabupaten Muara Enim untuk ke provinsi untuk paskibra. Terus tuh kegiatan kita kemarin adalah musikalisasi puisi. Yang memang kegiatan ini ada semua di dalam eskul yang ada di sekolah kita. Jadi kita punya yang memang mendukung akademik dan non akademik. Ya, jadi ketika ada kejuaraan yang dibuka sudah sangat sinkron ya. Iya, sudah siap Pak. Sudah sering latihan, tinggal kompetisinya aja. Iya Pak. Dan untuk siswa sendiri Bu, itu apakah mayoritas orang asli Kabupaten Muara Enim atau ada mungkin semacam titipan dari main ID yang lain, mungkin seirama dengan PTBA kan ada main ID yang lain. Iya. Kalau main ID mungkin belum ada ya Pak ya, tapi terkadang ada yang keluarganya tinggal di Tanjung Enim, orang tuanya ada di Padang, ada di Jambi, ada di Palembang, ada di Oki. Iya. Jadi memang bermacam-macam. Tapi persentasenya kecil yang itu ya? Iya, yang kecil. Di luar ya. Iya. Oke, para kancil Tanjung Enim Radio,
Makin asik perbincangan kita dengan Ibu Teni Dahyani SPD, Kepala Sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya akan lanjutkan kembali dan tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.